dia minta antar aku buat beli kado mama ulang tahun. Sampai aku lobet. Terus kamu jalan? Iya lah nganter dia. Mikir apa ada Rena di situ? Si Renanya kok dibiarin aja sih sendiri sama si Pandu? Salah, kita cuma sahabatan. Cuma sebatas sahabat. Kalau sama Pandu gak akan bertahan lama kok. Karena Pandu akan kembali sama gue. Ketemu lagi dengan gua Kombo Ricky di Katakan Putus. Dan kali ini kita punya masalah dalam percintaan. Saya punya pasangan namanya Pandu. Dalam hidupku. Nah dari tadi kita udah muter-muter keliling-keliling gengs untuk nyari rumahnya klien kita karena kita akan ketemuan di rumahnya dia. Dan kebetulan dia tinggal di puncak, ya kan? Makanya ya udah kita langsung aja dari Jakarta naik sini dan mencari rumah klien kita. Iya. Cukup lama kita nyari-nyari rumahnya Rena. Dan di situ akhirnya kita mengikuti petunjuk arah dari salah satu tim kita yang udah mengetahui banget letak rumahnya si Rena ini. Nah ini kayaknya kita udah mau nyampe sini. Nyampe rumahnya nih. Jadi ada tim kita udah sempat berkomunikasi dengan dia, gengs. Dan nah ini dia nih. Dan akhirnya kita pun sampailah di rumahnya si Rena. Dan setelah gue sama kamu sampai di rumahnya Rena, di situ pembantunya yang keluar dan bukain pintu dan kita langsung bilang apa tujuan kita ke situ. Kita mau ketemu sama Rena dan dipersilahkanlah kita masuk. Lewat mana, Kang? Ini rumahnya gede banget. Dan akhirnya kita ketemu juga dengan si Rena ini, gengs. Hai. Halo, Rena. Iya. Sini duduk, sini duduk. Iya. Halo. Iya, emang harus duduk sih, emang udah capek juga rumah kamu tuh jauh banget, tau nggak? Iya, duduk ya. Halo, Komo. Nitip Katakan Putus semuanya. Akhirnya gua langsung ngomong sama si Rena tentang inti permasalahan dari hubungan dia dengan pacarnya. Permasalahan gue sama pasangan gue tuh, ya awal gue baik-baik aja sih sama Pandu. Terus sejak kedatangan mantannya itu tuh, namanya Dinda kalau nggak salah, ya Dinda, sikap dia tuh jadi beda gitu sama gue. Dan menurut dia sekarang ini si Pandu ini lagi sibuk atau sedikit membagi perhatiannya dia dengan mantannya. Nah, deketnya dalam arti maksudnya kayak gimana? Maksudnya mereka sering? Ya mereka masih sering kontekan, ngobrol, ketemuan. Jadi maksud lu si cowok ini si Pandu ini hubungannya masih deket banget dengan mantannya? Iya deket banget, malah lebih-lebih dari gue gitu. Mantan lo, gengs. Jarang banget lo, geng, zaman sekarang seorang pasangan memaklumi kedekatan seorang pacarnya sama mantannya sendiri. Lu gimana nih hubungan mereka? Kalau Pandu sendiri sih ya bilang ke gue, katanya dia tuh masih sahabatan. Sahabatan, jadi terus? putus jadi berhubungan baik jadi dekat sahabatan. Iya. Si pacarnya si Rena ini sudah menjalin hubungan persahabatan dengan mantannya sendiri. Karena Rena ngerasa Pandu ini agak kurang perhatian lagi lah sama Rena dan dia mau memastikan. Gue pengen tahu tuh sekarang perasaan Pandu tuh ke gue gimana, masih sayang atau enggak. Gue juga punya mantan dan sekarang udah jadi sahabat aja. Nah, gue dari perasaan gue sama dia udah tetap sahabatan. Mereka tuh yang bikin lo bener-bener kesel banget tuh apa? Maksudnya yang gak wajar deh mungkin, atau yang kedekatan yang kayak kata masih pacaran masih saling sayang gitu atau gimana? Total tuh kayak kemarin gue waktu lagi di rumah Pandu, tiba-tiba Dinda datang ke rumah. Main ke rumah? Iya, dia main ke rumah Pandu. Terus udah gitu Dinda bilang, Pandu ini ada titipan dari mamahnya. Terus Dinda sama Pandu ngobrol berdua situ, gue didiemin.
Inilah yang akhirnya menjadi pemicu rusaknya kepercayaan si Rena terhadap si Pandu. Dan akhirnya ya udah, gue di sini ngerasa gue pengen banget bantuin Rena, karena kalau gue di posisinya Rena pun gue nggak mau lah, dan gue pasti udah marah-marah banget sama cowok gue. Nah sekarang kalau emang kasus memang pengen kita bantu, gua minta kalau lu tuh mengatur pertemuan dengan si Pandu gitu. Kira-kira kapan? Jadi nantinya gua sama Dabitan juga sama tim nantinya akan ikutin lu dan mencari tahu bukti-buktinya. Kebetulan sih besok gua ada jalan sama dia. Aku mau jemput gue ke sini. Oh dia mau jemput lo? Iya. Lu mau pergi kemana? Mau jalan-jalan nongkrong atau apa? Jalan-jalan aja deh. Dia yang ngajak lo besok. Dia yang ngajak. Kira-kira momennya pas banget, gue sama kamu pun memutuskan untuk cabut dari rumahnya Rena. Dan nantinya kita akan mempersiapkan tim dan kita akan mengikuti dia, yang mana dia akan jalan bareng sama si Pandu. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua, yang mana di hari ini si Rena ini akan ketemuan dengan si Pandu, dan kita akan mengikuti kemana aja mereka pergi. Makanya di sana gua sama si Dabitan dan juga beberapa orang tim kita langsung minta izin sama si Rena untuk masuk ke rumahnya dia, dan dari rumah inilah nanti kita akan mengintai si Pandu sama si Rena. Los, gimana? Ada tanda-tanda si Pandunya udah datang belum? Belum ada. Kita sih sudah standby, kita udah ngumpet semua, mobil kita udah ngumpet, semua tim udah ngumpet, kamera pun udah tersembunyi semuanya. Ternyata masih belum, dan kita masih tetap stay di dalam rumahnya si Rena. Kita tidak bisa keluar karena takut nanti tiba-tiba aja si Pandu ini datang kita ketahuan. Makanya gua sama si Demita tetap ngumpet di rumahnya si Rena. Nggak tahu, Pandu juga tahu sih. Udah lama ya kita dulu. Tapi setelahnya sekitar sejam lah kita nungguin si Pandu ini, dia nggak datang-datang, geng. Los, Monita, Los. Si Rena nelfon aja deh. Itu coba tanya sama klien kita, Los. Si Pandunya di mana nih? Ya gua udah nanyain, udah nge-push dia nih. Kita udah cukup lama juga untuk menunggu, tapi si Pandu ini nggak datang-datang, dan akhirnya Faros pun mengabari gua. Katanya nggak aktif nomornya, Mo. Ini tapi lagi dicoba lagi untuk mencari nomor lainnya nih. Oke, ya udah, yuk. Kamu bayangin aja deh, dia udah bikin janji sama Rena untuk ngajak Rena jalan hari itu, tapi dia sendiri yang hilang dan dia nggak ada kabar, nggak tahu kemana. Dan ini menjadi pertanyaan sama kita, apakah si Pandu ini akan datang atau enggak? Mo, ini belum ada tanda-tanda, Mo. Nah, terus ini gimana dong? Apa gua keluar aja coba tanya sama si Rena langsung? Oke, lu keluar aja. Setelah kita tahu kabar ini si Pandunya udah ngilang dan tidak bisa dihubungin, makanya gua sama si Damita pun keluar dari rumahnya si Rena dan ngobrol sama si Rena kenapa si Pandu ini tidak datang. Cowok lo nggak ngehargain lo gitu ya, maksudnya kayak seenggaknya dia ada cara lah kalau emang nggak jadi atau nggak bisa ngasih alasan dan ngilang kayak gini dong harusnya. Dan kalau kayak gini gimana caranya dong? Alamat temennya gue tahu. Ya udah mau langsung aja dia nggak sih, kita langsung ke rumahnya aja, siapa tahu ada si Pandu di sana, kita bisa ngikutin dia. Dan akhirnya salah satu cara adalah kita menyepakati semua untuk menuju ke rumahnya si Pandu. Di dalam mobil geng si Rena ini terus-terusan bilang sama gua kalau dia sangat kecewa banget dengan sikapnya si Pandu ini yang tidak jelas. Tapi terlepas dari adanya si Dinda ini, gimana sih sikapnya si Pandu ini sama lo? Pandu masih perhatian baik gitu ke gua, masih ya respect gitu ke gua, tapi kedatangan Dindanya itu yang bikin gua risih. Dan akhirnya kita sampai di rumahnya si Pandu, dan sesampainya di rumah si Pandu, si Rena ini bilang, maju lagi Pak. Oke, ini rumahnya dia. Itu tuh mobil Pandu itu. Mana? oh ya udah Itu ada mobil taksi Iya. gua kok. Enggak, emang si Pandu ini kalau biasanya pergi kemana-mana pasti sama mobilnya dia. Oh pasti. Berarti ada kemungkinan banget kalau si Pandu itu ada di rumah, ya kan? Nah sekarang lu turun dari mobil dan lu masuk ke dalam mobil dan lu masuk ke rumahnya si Pandu itu dan lu tanyain kenapa si Pandu itu nggak datang ke rumah lu. Dan akhirnya si Rena ini pun turun dari mobil, dan juga ada beberapa orang kameramen yang ngumpet-ngumpet dan mengambil gambar si Rena ini secara diam-diam, biar gua sama si Revita pun tetap bisa memantau melalui tab kita. Assalamualaikum. Oh ini ya si Pandu.
Dang. Pandu ya? Bukan, ini adiknya Pandu. Ada mah. Nama, kemana? Tadi teh dijemput sama Teh Dinda. Nah kan, ya udah gue deh yakin banget ini pasti ada sesuatu nih. Gua akhirnya merasa kebingungan atas sikap yang dilakukan oleh si Pandu. Sekarang lihat kan dia malah pergi sama Dinda dan ya sampai jalan udah. sama si Dinda sih? Ya udah terbilangin Pandu tadi aku kesini ya. Si Rena langsung cabut nih. Pokoknya tuh, gue udah ngerasa dia nggak beres banget nih lo. Renanya tau nggak? Renanya tau nggak kita ada parkir di sini? Pandu. Makanya di sana si Rena pun dengan kecewanya dia langsung pergi meninggalkan rumahnya si Pandu dan langsung masuk ke mobil kita kembali. Di mobil kita, nah dia bilang kan tadi dia pergi sama si Dinda. Emang dia selalu kayak gini sama lo? Pergi sama Dinda terus nggak kasih kabar lo? Kalau sekarang nggak bilang. Gak ada sama sekali. Oh, mau lo udah lihat sendiri kan gimana sikap cowoknya, dia pergi lo sekarang sama Dinda lagi ngabarin dia juga enggak. Karena kita juga masih belum bisa memastikan apakah adiknya si Pandu ini jujur atau enggak sama si Rena. Makanya gue bilang sama si Rena juga sama Adaminta juga sama tim. Udah gini aja deh, gini aja. Kita tetap aja stay di sini. Kita tunggu aja dulu si Pandu ini datang dan nanti yang kita akan ngeliat, kita kan butuh gambar nih. Soalnya kan kita butuh bukti. Kita di sini kan butuh bukti. Jadi kita perlu si Pandu ini benar-benar datang sama si Dinda atau enggak, datang balik lagi ke rumah. Gimana lo maunya kita nunggu di sini nungguin dia, apa lo mau kayak gimana supaya lo tahu si cowok itu kemana? Kita tungguin aja. Akhirnya si Rena ini menyetujui apa yang gue saranin. Apa boleh buat, karena gue sama yang lain nggak tahu mereka kemana, otomatis mau nggak mau ya gue sama yang lain nunggu di situ. Ya udah kalau gitu udah kita tunggu aja dulu ya. Udah kita tunggu aja dulu. Pak Inop, udah parkir di sini aja dulu. Ya, udah parkir di sini aja dulu. Kita nunggunya cukup lama nih. Cukup lama kita menunggu di sana, gengs. Akhirnya Pak Los mengabari gua kalau ya udah tunggu aja. Ini kok lama banget dia datang ini. Ya Los, monitor Los. Oke, ya udah kalau gitu semuanya standby di posisi Los. Ini emang bener kan mobilnya si Dinda? Mobil Dinda ini bener. Iya bener mobilnya Dinda. Kalau dilihat sendiri kan mereka benar pergi berduaan. Semua omongan adiknya si Pandu ini benar. Si Pandu ini benar-benar jalan sama si Dinda. Ya tapi kan di sini kita belum tahu nih alasannya si Pandu ini pergi berdua dengan si Dinda ini kemana gitu dan buat apa ya kan? Alasannya apapun mau dia tuh nggak ngabarin di si Rena, otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Pergi berdua dengan si Dinda ini kemana gitu dan buat apa ya kan? Alasannya apapun mau dia tuh nggak ngabarin di si Rena, otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Sudah hatiku ketika ku melihatmu. Lo lihat sendiri kan, mau apa lo masih bilang wajar? Ngapain lebay banget sih lu? Ya gue nggak habis pikir aja sih, maksudnya kayak lo tahu di situ mantan udah punya cewek lagi, harusnya lo bisa membatasi waktu, lo bisa membatasi sifat. Nanti sikap dia kan childish kayak gini, mau dia mana bisa nerima sih ngeliat kayak gini, mungkin lo bisa mau, tapi kalau dia emang lo kira dia bisa? Oke, iya gua tahu, tapi ini kan si Dindanya langsung pergi nih ninggalin rumahnya si Pandu. Berarti dia cepik-cepik itu ya salah perpisahannya biasa aja gitu. Lo biasa, cuma kan lo suara bisa aja. Ya kalaupun lo turun yang ada lo nggak bisa dapetin bukti yang lebih kuat lagi. Mendingan sekarang kita terus bohongin tahu dia aja. Nggak, gini aja. Lu mau turun terus lu mau ngapain? Gue mau nanya, kenapa Pandu nggak datang ke rumah gua? Gini aja. Kalau lu tepat. Kalau lu datang sekarang, kalau lu nyamperin si Pandu sekarang, pasti nanti situasinya jadi runyam lagi dan makin ribet lagi. Sekarang mendingan kita balik aja dulu karena kita sudah tahu si Pandu ini emang benar-benar jalan sama si Dinda, ya kan? Kita balik aja dulu pulang ke rumah lu dan kita tunggu kabar dari si Pandu ini tentang kejelasan dia nggak datang ke rumah lu hari ini. Oke?
Udah, kalau gitu kita balik pulang aja dulu ya. Nah, akhirnya dia pun menyetujui apa yang gue bilang. Dan setelah itu kita bilang sama dia untuk terus kabarin kita. Dan nanti kita akan mengatur rencana yang lainnya. Akhirnya gengs, kita mendapatkan kabar dari Sirena kalau ternyata si Pandu ini sudah menghubungi Sirena. Dan langsung aja besoknya gue sama kamu kembali lagi ke rumahnya Rena. Nah, lu jadi emang pergi ke acara ulang tahun temennya si Pandu itu? Jadi, dan menurut Sirena, si Pandu ini sudah bikin janji untuk ketemuan dengan Sirena. Dan dia pengen mengajak Sirena ini untuk pergi ke sebuah acara ulang tahun temannya yang namanya si Alex. Oh, gue boleh ke dalam lagi sama ayo ke dalam aja. Gak apa-apa? Cowok udah di mana? Dia udah ngabarin jalan. Lu coba konfirmasi terus, takutnya nanti dia nggak datang lagi atau gimana? Ya. Oke. Dan setelah itu kita sempat lagi memastikan sama Sirena di mana keberadaannya si Pandu ini. Makanya gue langsung bilang sama si Palos dan juga sama tim Katakan Putus untuk bersembunyi dan bersiap-siap kalau si Pandu ini datang ke rumahnya Sirena. Jadi emang kayak sedih banget, terpukul banget karena kemarin itu dia tahu si Pandu itu ngebohongin dia dan si Pandu pun jalan sama mantannya. Iya, nggak lebih milih ceweknya, malah lebih milih jalan sama dia. Dan kita ngintai lagi dari dalam rumah Rena. Si Palos memberikan sebuah kamera tersembunyi ke si Rena dan juga nantinya Rena itu akan menaruh kamera tersembunyi itu di mobilnya si Pandu. Gak lama si Pandu ini pun datang ke rumah Rena. Itu kayaknya dia datang demo. Ya iyalah, dia punya salah, pasti dia baik sama ceweknya. Sih kayak gini juga nyantai aja gitu. Ya makanya gue jadi Rena harusnya tuh udah marah lah dia. Lu pelan dikit. Kamu kemarin kemana sih? Kok nggak ada kabar? Iya maaf sayang, kemarin Dinda ke rumah aku. Dia minta antar aku buat beli kado mama ulang tahun. Sampai aku lobet. Terus kamu jalan? Hilang antar dia. Reaksinya Rena pun balik lagi, gengs. Dia mulai luluh pada saat si Pandu ini mencoba untuk merayu-rayu dia dan menggoda-goda dia. Apalagi pada saat Aku punya hadiah buat kamu. Iya, walaupun aku jalan sama Dinda, kemarin aku masih ingat sama kamu. Aku pengen beli hadiah buat kamu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Aku sudah nunggu mau berangkat sekarang. dan akhirnya pada saat itu si Pandu pun mengajak si Rena ini untuk langsung masuk ke dalam mobilnya dia dan pergi ke acara ulang tahun temannya. Dan gue sama Komo dan tim Katakan Putus langsung ngikutin mobilnya si Pandu. Kemarin cuma sekedar jalan aja. Aku nyari kado buat ulang tahun mamanya karena besok mamanya ulang tahun dan dia lupa belum beli kado. Ya, kamu ngerti ya sayangnya. Iya. Minta maaf ya. Kelihatan banget kalau si Rena ini sudah mulai percaya tentang semua penjelasannya si Pandu. Tunggu ya. Kita kan mau ke acara pesta pernikahan, aku masa juga kamu cemburu. Adalah Kok Rena mau aja sih masih dibaik-baikin gitu sama si Pandu? Bukannya baik-baikin gitu, tapi emang si Pandunya kan karena udah ngaku salah dan dia udah minta Ya maaf harusnya sih saya. gue jadi siapa sih namanya Rena kok ya kesel lah, maksudnya dia kayak gampang banget lulus sama sikapnya si Pandu. Dan akhirnya kita pun ngikutin mobilnya Pandu dan sampailah mereka di pesta ulang tahun teman SMA-nya si Pandu. Gua ngelihat acara itu di lapangan terbuka dan sangat ramai orang di situ. Akhirnya Faros pun menyarankan sama gua kalau gua sama si Demita tetap ada di dalam mobil, sedangkan Faros dan juga satu orang kameramen kita akan menyelinap masuk ke dalam acara tersebut. Hai Pandu. Apa kamu? Dan Rena pun ternyata kaget banget sewaktu dia melihat ada kehadiran si Dinda di situ. Dia juga datang ternyata ke acara ini. Ya ini kan acara teman-temannya dalam Iya satu kan, gue SMA juga kan. mungkin dia nggak deket kali atau apa, ternyata ada juga di sini.
mikir apa di Rena di situ? Si Renanya kok dibiarin aja sih sendiri sama si Pandu? Dia dicuekin sendiri sama si Pandu, sedangkan si Pandu sibuk dengan teman-temannya yang lain, bahkan juga sibuk dengan si Dinda. Coba lo bisa bayangin kan gimana rasanya si Rena melihat kejadian kayak gitu. Pandu hampir gitu yuk. Pandu takut ke sana gelap. Tuh mau ngapain coba nih cewek nggak mau ngajak ngapain si Pandu? Ya kan ke toilet doang. Ya makanya ke toilet doang. Cewek masa Nggak, nggak di sini sama Pandu? lu dengar nggak tadi kalau dia mencoba untuk minta izin sama si Rena, ya kan? Ya cuma kenapa sih lo masih mikir ini wajar gitu loh? Coba lo bayangin aja ngapain cewek minta temenin cowok ke toilet? Di sini emang rada aneh sih, gengs. Kenapa si Dinda ini minta temenin sama si Pandu untuk ke toilet? Sejak dia pergi dari hidupku, ku merasa sepi. Sama mantan ke toilet gak penting banget lah. Tuh. Oh iya bener. Sampai si Pandu pakai suap-suapan segala. Lo sendiri kan sifat. Bagaikan kasih yang dianggap bukuannya bisa mencoba menahan setiap amarah. Dan inilah hal yang memancing emosinya si Rena. Dia langsung menghampiri si Pandu dan langsung bilang sama si Pandu kalau dia Kado nyusul aja. Pulang yuk. Aku gak enak badan nih. Iya aku gak enak badan. Si Rena mau pulang. Ya iyalah gue jadi Rena udah gak nyaman di dia sini. mau pulang, beneran mau pulang. Yes, duluan ya. Oke deh. Ya, hati-hati. Los, standby di posisi Los, kita ikutin Los. Akhirnya dia pamitan sama teman-temannya dia dan dia langsung menuju ke mobilnya dia untuk mengantarkan si Rena ini pulang ke rumahnya dia. Karena kita masih menyimpan sebuah kamera tersembunyi di mobilnya si Pandu, maka gue sama si Damita masih bisa melihat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka obrolin dalam mobil melalui tab kita. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi harus bolak-balik begini. Nggak apa-apa sih. Si Renanya minta Kok dia minta maaf sih banget jadi cewek. Si Rena malah minta maaf. Gue kaget banget sih, maksudnya apa yang harus lo minta maafin karena lo nggak salah dari tadi di situ. Dan setelah itu gengs, kita melihat kalau mobilnya si Pandu ini sudah sampai di rumahnya si Rena. Dan pada saat itu si Pandu pun juga tidak mampir dulu di rumah si Rena. Dia langsung pergi ninggalin rumahnya si Rena. Ya udah langsung cabut tuh si ininya. Udah juga udah cabut kok tadi kan. Iya bener nih, udah nggak connect lagi kameranya. Nah, setelah si Pandu ini benar-benar sudah pergi dari rumah si Rena, gua sama si Demita pun langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri si Rena. Gimana sih perasaan lu menanggapi terhadap perasaannya si Pandu ini terhadap lu dan juga perhatiannya si Pandu ini terhadap si Dinda? Gue bingung di situ, gue merasa gue tuh harus jadi sikap gue harus gimana ngadepin Pandu yang satu sisi dia perhatian ke gue, satu sisi juga dia malah makin dekat sama gue. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu. Makanya gue bilang sama si Rena, bagaimana kalau keraguan ini kita langsung cari jalan keluarnya dengan cara. Nah sekarang kalau menurut gua sama Damita, gimana kalau lu mengatur pertemuan dengan si Dinda, lu tanyain semuanya sama si Dinda tentang kedekatan dia sama si Pandu, jadi biar semuanya jadi jelas. Karena si Renanya udah setuju dengan apa yang gua sarankan, makanya gua sama si Damita pun langsung izin pulang sama si Rena. Dan gue bilang sama si Rena kalau kita akan menunggu kabar update-nya, kapan dia akan ketemu sama si Dinda dan di mana dia akan ketemu dengan si Dinda. Dan akhirnya gengs, keesokan harinya momen mereka ketemu pun udah kita siapin. Dan dia juga sudah mengabarkan sama kita kalau dia akan ketemuan dengan si Dinda ini di sebuah kafe. Dan gue seperti biasa sama kamu memantau lewat monitor. Dan setelah kita cukup lama menunggu, Kalau gitu oke, yuk standby di posisi masing-masing yuk. Standby. Mana sih dia? Oh ini dia, ini.
saya pun nggak mau sentuh tangannya Rena sama sekali. Si Rena ini sikapnya berubah banget. Ya gue udah males lah dengan gayanya dia yang kayak gini. Ada apa ya ada juga sih? Gue cuma mau nanya, gimana sih perasaan lo sama Pandu? Lo kan tahu gue sama Pandu dulu pernah pacaran, dan karena gue pindah keluar kota, ya jadi gue sama Pandu pisah. Soalnya kita cuma sahabatan. Cuma sebatas sahabat? Ya iyalah, terus lo mau ngajak gue kesini cuma buat ngomongin kayak gitu? Cewek kok beda banget sih? Parah. Lo inget nggak yang di acara manis itu? banget kan depan Acara apa? Rena, Acara ulang si Alex. tahun si Alex itu. Manis banget. Ini nggak Sekarang kayak gini, ngomongin apa lagi sih? Gue cuma pengen tahu doang gimana hubungan lo sama Pandu. Dan asalkan lo tahu, lo tuh harusnya lebih jaga jarak deh. Misalkan kamu sama Pandu udah pacaran, Lo pede banget ya ngomong kayak gitu? Dia sangat nyolot banget sama si Rena, dan juga cara ngomongnya ini seperti seakan-akan dia tidak menghargai si Rena sama sekali. Asal lo tahu ya, lo tuh cewek yang sekian kalinya nyari pacaran sama Pandu. Dan gue yakin lo sama Pandu gak akan bertahan lama kok. Nyari pacaran sama Pandu. Dan gue yakin lo sama Pandu gak akan bertahan lama kok. Karena Pandu akan kembali sama gue. Gila, lo lihat kan mau gimana pedenya Dinda? Nggak, maksud gue kayak ya lo tuh di sini tuh ngejatuhin Rena banget. Mau lo lihat kan caranya dia kayak Ya, gimana? berarti dia juga masalah artikan perhatian yang diberikan sama si Pandu. nggak mungkin Pandu bukan tipe orang kayak begitu. Itu kalung yang lo pakai, bukan Pandu yang beli tapi gue. Oh, Bisa banget kan ya orang ngada-ngada atau apalah. Dia inget kan? kalungnya waktu si Pandu ngasih waktu Iya, ini apa di dia nggak datang ke rumah, rumahnya ya? Hal ini yang bikin si Renanya sangat kaget banget, gengs. Cuman kalau emang sampai bener kayak gitu, cowok ini, Pandu ini emang bener-bener udah kelewatan, gengs. Nggak mungkin, ini kamu pasti dari Pandu. Terserah lo dia mau percaya atau enggak sama gue, yang penting gue udah mau jujur. Dia gue males ngomong yang penting sama lo, ini gue cabut. Aku sangka dirimu berdusta, menduakan cintaku selama ini. Saat diriku Oh ya udah, gue samperin si Rena ya. Dan pada saat si Dinda ini pergi meninggalkan si Rena, barulah gua sama si Deminta pun menghampiri si Rena. Nah kemarin kan lu minta tolong sama kita untuk mencari tahu apa hubungannya si Pandu sama si Dinda ini. Dan sekarang lu juga udah tahu langsung nih dari pengakuan si Dinda tentang bagaimana perasaan dia sama si Pandu. Nah kalau menurut lu dalam hubungan sama si Pandu mau lu apain? Yaudah, gue udah capek ngadepin Pandu yang begitu sikapnya labil. Ya lebih baik putus aja. semakin ku menyayangimu, semakin ku harus. Lu yakin? Yakin? Beneran? Ya iya sih, mau daripada terus-terusan kayak gini terus, perasaan dia dimainin terus. Ya nanti itu juga mungkin lu bisa pertanyakan sama si Pandu, tapi yang penting di sini lo mau ikut saran kita. Nantinya kita akan mikirin lagi momennya seperti apa, dan di momen itu nantinya lu bisa menanyakan semua ini sama si Pandu. Tapi lu udah siap dengan semua konsekuensinya kan? Siap-siap. Sekarang tinggal tugas yang gua sama si Daminta dan juga sama tim Katakan Putus yang akan memikirkan momen penentuan ini buat si Rena. Nah sekarang geng, kita sudah masuk di hari yang mana hari ini adalah hari momen penentuan terhadap sikapnya si Pandu. Dan seperti biasa, gue sama kamu pun memantau mereka dari ruang monitor. Dan Sekarang kita tinggal menunggu kedatangan si Pandu sama si Rena. Gimana Mas, ada kabar dari klien sama target kita? Oke, udah datang ya dari bagian menuju masuk ke rencananya. Yuk, siap-siap yuk. Dan akhirnya tidak terlalu lama kita menunggu. Di sana kita sudah melihat si Pandu ini sudah masuk ke dalam kafe sama si Rena.
Kamu tumben banget ngajakin aku ke tempat ini. Emang kenapa? Tempatnya romantis ya, lucu banget. Sebenarnya sih ada satu hal yang pengen aku omongin. Ya emang. Cowoknya pinter banget ya, maksudnya dia kayak masih bisa aja gitu mesra sama si Rena lah, masih cari perhatian, bikin Rena luh lagi nih pas ngeliat dia. Nah, kalau menurut gua sih speak-speaknya dia speak-speak playboy nanggung sih. Emang jago banget. Aku boleh minta satu permintaan? Kamu mau apa? Kasih kok. Di sana gua ngelihat dan gua ngedengerin kalau si Pandu ini emang seorang laki-laki yang sangat manis banget dalam berbicara. Aku pengen kamu ngejauhin Dinda. Kamu ada masalah apa sama Dinda? Aku tuh gak suka kamu terlalu dekat sama Dinda. Apalagi perhatian kamu tuh lebih ke Dinda. Tapi kan kamu tahu, aku sama Dinda sahabatan. Kamu jangan mempermasalahin hal segala seperti ini. Oh kan? Kamu masih sayang gak sih sama Dinda? Dan di sana gua melihat kalau si Rena ini sudah mulai tegas terhadap hubungan dia dengan si Pandu. Jadi kamu pilih Dinda atau aku? Kamu jangan paksa aku untuk memilih. Aku nggak bisa memilih kalau kamu pilihan seperti itu. Si Pandu ini mulai labil, gengs. Dan juga gua melihat kalau si Pandu ini adalah seorang playboy kacangan yang belum unggul. Ya iyalah, lo punya salah, otomatis lo bakal bersikap semanis itu sama cewek lo. Maksud kamu tempat ini apa? Aku gak bisa terima barang-barang itu dari mantan kamu. Tuh, kaget kan lu? Kaget kan? Masalah kalung? Nggak modal. Si Rena pun menanyakan soal kalung itu kepada si Pandu. Kamu gak ngehargain perasaan aku. Yang setelah menerima barang itu ternyata dari Dinda, mantan kamu. Dengar sayang ya. Jujur, ini pemberian dari Dinda. Karena aku kemarin nganterin dia beli kado ulang tahun buat mamanya, sayang. Apa hubungannya? Maksudnya kayak kenapa dia ngasih kalung? Ini orang nggak punya modal, geng. Kenapa dia tidak mencoba untuk membelikan sendiri hadiah untuk si Rena? Oke, sekarang kamu gak bisa milih antara aku dan Dinda. Sekarang aku yang akan memilih. Dia nggak bisa ngasih jawabannya, Mo. Kamu boleh lihat patung hati itu. Los, hatinya los. Aku pilih itu. Aku pilih itu. Maksudnya apa? Aku pengen kita putus. Gua acungin jempol sama si Rena. Dia benar-benar bisa bersikap tegas dan dia benar-benar tetap konsisten terhadap apa yang pengen dia dapatkan. Dan ya responnya Pandu bener-bener kaget banget. Dan dia seperti biasa ngerayu-ngerayu si Rena terus supaya nggak diputusin lah ini tuh. Dia terus ngeluarin gombal-gombalnya dia lah apalah. Kalau memang kamu sayang sama aku, kamu harusnya bisa milih. Ya, aku tahu emang hubungan kalian tuh deket, sahabat. Tapi aku nggak bisa milih. Aku nggak bisa milih. Ku sangat menginginkanmu, tapi kini ku sadar ku di antara kalian. Udah, kita kan udah putus. Ya aku sih udah terima aja kalau lu nggak bisa ngambil keputusan, ya udah lu terima aja keputusannya dari si Rena. Dia ngerasa karena si Rena ini iya musuh, jadi dia sama kayak gitu. Udah yuk, yuk.
Kesel aja mau nih cowok banyakan dia ya. Aku nggak ngerti maksudnya. Kamu masih nggak ngerti? Aku bilang kan kita putus. Dan lagi-lagi nih gengs, si Pandu ini emang nggak bisa milih. Dia emang pengen mendapatkan dua orang perempuan ini sekaligus. Sayang. Oke, udah. Sorry sob, lu kaget karena emang ada gua di sini, ada Mita juga, dan ada tim Katakan Putus yang udah beberapa hari belakangan ini ngikutin lu. Dan dari tadi gue juga udah ngedengar ini persoalan udah panjang lebar kemana-mana. Mendingan sekarang lu putusin aja deh. Lu mau milih si Rena atau Dinda? Kamu bawa mereka itu kenapa? Ada apa ini? Dan si Pandu pun kembali kaget lagi dengan keberadaan kita. Dia nggak nyangka banget ada kita di situ. Dia harus bersikap dengan tegas dan memilih salah satu di antara si Rena sama si Dinda. Di sini gue ngebantuin dia minta tolong sama gue kalau lu tuh punya kelabilan untuk memilih si Rena atau si Dinda. Nah sekarang mendingan lu pilih aja deh, mau si Rena atau Dinda. Sebentar, tapi lu nggak berhak ngampurin urusan gua. Ada hak gua, ada banyak. Pengen lanjutin lagi atau udahan? Oke, gua mau sekarang kita putus. Maksud kamu apa? Jangan sok manis lagi. Udah lu terima aja. Sekarang kalau bertanya apa lagi? Kita Udah tahu gue jadi laki. gimana? Udah jadi keputusan lu adalah pengen putus hubungan dari dia. Iya, gua pengen. Yakin lu? Ya udah lu terima, udah cabut lu sana. Aku tak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Lu nggak berhak urusan sama gua. Gua berhak, kenapa emang gua berhak? Jadi sekarang mendingan lu terima aja keputusan dia untuk putus hubungan dari lu. Ngerti lu? Dan dengan rasa malu akhirnya si Pandu pun menerima dan tidak menerima terhadap pernyataannya si Rena, dan dia pun langsung pergi meninggalkan kafe tersebut. Oke, Rena, menurut gua sekarang ya gimana pun dia yang bersikap sok manis ya gua juga gedek banget ya laki-laki itu, tapi menurut gua lu udah Kasih keputusan yang terbaik buat hubungan lo. Karena kalau lo terus ngikutin kemauan dia, yang ada nyiksa perasaan lo sendiri. Dia juga nggak bisa nentuin sikap kan. udah lu lega sekarang? Udah, Enak kan? enak banget. Ya udah, mendingan sekarang lu fokus dulu deh sama hidup lu, sama karir lu, sama masa depan lu. Karena menurut gua laki-laki yang seperti itu nggak pantas juga untuk lu perjuangkan terus. Oke? Ya udah deh guys, kalau gitu kasus dia juga udah temu titik jawabannya. Dia juga udah menentukan pilihannya buat hidupnya dia. Berarti menurut gua Madam Mita dan juga tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gua Komodiki cabut. Gue minta cabut. Bye. Tahun temannya. Dan gue sama Komo dan tim Katakan Putus langsung ngikutin mobilnya si Pandu. Kemarin cuma sekedar jalan aja. Aku nyari kado buat ulang tahun mamanya karena besok mamanya ulang tahun dan dia lupa belum beli kado. Ya, kamu ngerti ya kayaknya. Iya. Minta maaf ya. Kelihatan banget kalau si Rena ini sudah mulai percaya tentang semua penjelasannya si Pandu. Cemburu ya. Kita kan mau ke acara pesta pernikahan, masa juga kamu cemburu? Adalah Kok Rena mau aja sih masih dibaik-baikin gitu sama si Pandu? Bukannya baik-baikin gitu, tapi emang si Pandunya kan karena udah ngaku salah dan dia udah minta maaf sama Harusnya sih saya. kan jadi di siapa sih namanya Rena tuh ya kesel lah, maksudnya dia kayak gampang banget lulus sama sikapnya si Pandu. Dan akhirnya kita pun ngikutin mobilnya Pandu dan sampailah mereka di pesta ulang tahun teman SMA-nya si Pandu. Gua ngeliat acara itu di lapangan terbuka dan sangat ramai orang di situ. Akhirnya Faros pun menyarankan sama gua kalau gua sama si Demita tetap ada di dalam mobil, sedangkan Faros dan juga satu orang kameramen kita akan menyelinap masuk ke dalam acara tersebut. Hai Pandu. Baik, udah datang. Apa kamu? Dan Rena pun ternyata kaget banget sewaktu dia melihat ada kehadiran si Dinda di situ. Dia juga datang ternyata ke acara ini. Ya ini kan acara teman-temannya dalam Iya satu kan, gue SMA juga kan. mungkin dia nggak deket kali atau apa, ternyata ada juga di sini.
Loh, kenapa ada Rena di situ? Si Renanya kok dibiarin aja sih sendiri sama si Pandu? Dia dicuekin sendiri sama si Pandu, sedangkan si Pandu sibuk dengan teman-temannya yang lain, bahkan juga sibuk dengan si Dinda. Coba lo bisa bayangin kan gimana rasanya si Rena melihat kejadian kayak gitu? Pandu antar gitu yuk. Gue takut ke sana gelap. Tuh mau ngapain coba nih cewek nggak mau ngajak ngapain si Pandu? Ya kan ke toilet doang. Ya makanya ke toilet doang, cewek masa Nggak di sini. sama Pandu? Lu denger nggak tadi kalau dia mencoba untuk minta izin sama si Rena, ya kan? Ya cuma kenapa sih lo masih mikir ini wajar gitu loh? Coba lo bayangin aja ngapain cewek minta temenin cowok ke toilet? Di sini emang rada aneh sih, gengs. Kenapa si Dinda ini minta temenin sama si Pandu untuk ke toilet? Sejak dia pergi dari hidupku, ku merasa sepi. Sama mantannya ke toilet gak penting banget, Mbak. Tuh. Lo lihat deh, Apa si Pandu pakai suap-suapan lo segala? tahu sendiri kan sifat. Sebagai kekasih yang dianggap aku hanya bisa mencoba menahan setiap amarah. Dan inilah hal yang memancing emosinya si Rena. Dia langsung menghampiri si Pandu dan langsung bilang sama si Pandu kalau dia Kado nyusul aja. Pulang yuk, aku nggak enak badan nih. Iya, aku nggak enak badan. Si Rena mau pulang. Ya iyalah, gue jadi Rena udah gak nyaman di dia situ. mau pulang beneran mau pulang. Yes, duluan ya. Oke deh. Ya, hati-hati. Los, tembak di posisi Los, kita ikutin Los. Akhirnya dia pamitan sama teman-temannya dia dan dia langsung menuju ke mobilnya dia untuk mengantarkan si Rena ini pulang ke rumahnya dia. Karena kita masih menyimpan sebuah kamera tersembunyi di mobilnya si Pandu, maka gue sama si Damita masih bisa melihat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka obrolin dalam mobil melalui tab kita. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi harus bolak-balik begini. Nggak apa-apa sih. Si Renanya minta Ketika ku melihatmu, Lo lihat sendiri kan, mau apa lo masih bilang wajar? ngapain lebay banget sih lu? Ya gue nggak habis pikir aja sih, maksudnya kayak lo tahu di situ mantan udah punya cewek lagi, harusnya lo bisa membatasi waktu, lo bisa membatasi sifat. Nanti sikap dia kan childish kayak gini, mau dia mana bisa nerima sih hal kayak gini? Mungkin lo bisa, mau tapi kalau dia mau lo kira dia bisa. Oke, iya gua tahu, tapi ini kan si Dindanya langsung pergi nih ninggalin rumahnya si Pandu. Berarti dia cepik-cepik itu ya salah perpisahannya biasa aja gitu. Lo biasa, cuma kan belum tentu semua orang bisa nerima. Ya kalaupun lo turun yang ada lo nggak bisa dapetin bukti yang lebih kuat lagi. Mendingan sekarang kita terus bohongin dia aja. Enggak, gini aja. Lu mau turun terus lu mau ngapain? Aku mau nanya, kenapa Pandu nggak datang ke rumah gua? Ya, gini aja. Kalau lu tepat. kalau lu datang sekarang, kalau lu nyamperin si Pandu sekarang, pasti nanti situasinya jadi runyam lagi dan makin ribet lagi. Sekarang mendingan kita balik aja dulu karena kita sudah tahu si Pandu ini emang benar-benar jahat sama si Dinda, ya kan? Kita balik aja dulu pulang ke rumah lu dan kita tunggu kabar dari si Pandu ini tentang kejelasan dia nggak datang ke rumah lu hari ini. Oke? Udah, kalau gitu kita balik pulang aja dulu ya. Nah, akhirnya dia pun menyetujui apa yang gue bilang. Dan setelah itu kita bilang sama dia untuk terus kabarin kita. Dan nanti kita akan mengatur rencana yang lainnya. Akhirnya gengs, kita mendapatkan kabar dari Serena kalau ternyata si Pandu ini sudah menghubungi Serena. Dan langsung aja besoknya gue sama kamu kan balik lagi ke rumahnya Rena. Nah, lu jadi emang pergi ke acara ulang tahun temennya si Pandu itu? Jadi, dan menurut Serena, si Pandu ini sudah bikin janji untuk ketemuan dengan Serena dan dia pengen mengajak Serena ini untuk pergi ke sebuah acara ulang tahun temannya yang namanya si Alex. Oh, gue boleh ke dalam lagi sama ayo ke dalam aja.
Gak apa-apa? Ya. Cowok udah di mana lo? Dia udah ngabarin jalan. Lu coba konfirmasi terus, takutnya nanti dia nggak datang lagi atau gimana? Ya. Oh, iya. Dan setelah itu kita sempat lagi memastikan sama si Rena di mana keberadaannya si Pandu ini. Makanya gue langsung bilang sama si Palos dan juga sama tim Katakan Putus untuk bersembunyi dan bersiap-siap kalau si Pandu ini datang ke rumahnya si Rena. Jadi emang kayak sedih banget, terpukul banget karena kemarin itu dia tahu si Pandu itu ngebohongin dia dan si Pandu pun jalan sama mantannya. Iya, nggak lebih milih ceweknya, malah lebih milih jalan sama dia. Dan kita ngintai lagi di dalam rumah Rena. Si Palos memberikan sebuah kamera tersembunyi ke si Rena dan juga nantinya Rena itu akan menaruh kamera tersembunyi itu di mobilnya si Pandu. Gak lama si Pandu ini pun datang ke rumah Rena. Itu kayaknya dia udah datang demo. Monitor. Gambarnya diangkat. Ya iyalah, dia punya salah, pasti dia baik sama ceweknya. Sih kayak gini juga nyantai aja gitu. Ya makanya gue jadi Rena harusnya tuh udah marah lah dia marah. Lu pelan dikit. Kamu kemarin kemana sih? Kok nggak ada kabar? Iya maaf sayang, kemarin Dinda ke rumah aku. Dia minta antar aku buat beli kado mama ulang tahun. Sampai aku lobet. Terus kamu jalan? Iya lah ngantar dia. Reaksinya Rena pun balik lagi, gengs. Dia mulai luluh pada saat si Pandu ini mencoba untuk merayu-rayu dia dan menggoda-goda dia. Apalagi pada saat Aku punya hadiah buat kamu. Iya, walaupun aku jalan sama Dinda, kemarin aku masih ingat sama kamu. Aku pengen beli hadiah buat kamu. Akulah yang tetap saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Aku sudah nunggu, mau berangkat sekarang. dan akhirnya pada saat itu si Pandu pun mengajak si Rena ini untuk langsung masuk ke dalam mobilnya dia dan pergi ke acara ulang. Dia minta antar aku buat beli kado mama ulang tahun. Sampai aku lobet. Terus kamu jalan? Iya lah nganter dia. Mikir apa ada Rena di situ? Si Renanya kok dibiarin aja sih sendiri sama si Pandu? Itu cuma sahabatan. Cuma sebatas sahabat. Lo sama Pandu gak akan bertahan lama kok. Karena Pandu akan kembali sama gue. Ketemu lagi dengan gua Komo Ricky di Katakan Putus. Dan kali ini kita punya masalah dalam percintaan. Saya punya pasangan namanya Pandu. Dalam hidupku. Nah dari tadi kita udah muter-muter keliling-keliling gengs untuk nyari rumahnya klien kita karena kita akan ketemuan di rumahnya dia. Dan kebetulan dia tinggal di puncak, ya kan? Makanya ya udah kita langsung aja dari Jakarta naik sini dan mencari rumah klien kita. Iya. Cukup lama kita nyari-nyari rumahnya Rena. Dan di situ akhirnya kita mengikuti petunjuk arah dari salah satu tim kita yang udah mengetahui banget letak rumahnya si Rena ini. Nah ini kayaknya kita udah mau nyampe sini. nyampe rumahnya nih. Jadi ada tim kita udah sempat berkomunikasi dengan dia, gengs. Dan nah ini dia nih. Dan akhirnya kita pun sampailah di rumahnya si Rena. Dan setelah gue sama kamu sampai di rumahnya Rena, di situ pembantunya yang keluar dan bukain pintu dan kita langsung bilang apa tujuan kita ke situ. Kita mau ketemu sama Rena dan dipersilahkanlah kita masuk. Lewat mana, Kak? Ini rumahnya gede banget. Dan akhirnya kita ketemu juga dengan si Rena ini, gengs. Oh, I just wanna take you anywhere. Hai. Halo, Rena. Iya. Sini duduk, sini duduk.
Iya. Halo. Iya, emang harus duduk sih, emang udah capek juga rumah kamu tuh jauh banget tau nggak? Halo, Komo. Nitip kata kamu tuh semuanya. Akhirnya gua langsung ngomong sama si Rena tentang inti permasalahan dari hubungan dia dengan pacarnya. Permasalahan gue sama pasangan gue tuh, ya awal gue baik-baik aja sih sama Pandu. Terus sejak kedatangan mantannya itu tuh, namanya Dinda kalau nggak salah, ya Dinda, sikapnya tuh jadi beda gitu sama gue. Dan menurut dia sekarang ini si Pandu ini lagi sibuk atau sedikit membagi perhatiannya dia dengan mantannya. Deketnya dalam arti maksudnya kayak gimana? Maksudnya mereka sering? Ya mereka masih sering kontekan, ngobrol, ketemuan. Jadi maksud lu si cowok ini si Pandu ini hubungannya masih deket banget dengan mantannya? Iya deket banget, malah lebih-lebih dari gue gitu. Mantan lo gengs, jarang banget lo geng zaman sekarang seorang pasangan memaklumi kedekatan seorang pacarnya sama mantannya sendiri. Lu gimana nih hubungan mereka? Kalau Pandu sendiri sih ya bilang ke gue, katanya dia itu masih sahabatan. Sahabatan, oke, terus? Putus jadi berhubungan baik jadi dekat sahabatan. Iya. Si pacarnya si Rena ini sudah menjalin hubungan persahabatan dengan mantannya sendiri. Karena Rena ngerasa Pandu ini agak kurang perhatian lagi lah sama Rena, dan dia mau memastikan. Gue pengen tahu tuh sekarang perasaan Pandu tuh ke gue gimana, masih sayang atau enggak. Gue juga punya mantan dan sekarang udah jadi sahabat aja. Gue dari perasaan gue sama dia udah tetap sahabatan. Mereka tuh yang bikin lo bener-bener kesel banget tuh apa? Maksudnya yang gak wajar deh mungkin, atau yang kedekatan yang kayak kalian masih pacaran, masih saling sayang gitu, atau gimana? Contohnya tuh kayak kemarin gue waktu lagi di rumah Pandu, tiba-tiba Dinda datang ke rumah. Main ke rumah? Iya, dia main ke rumah Pandu. Terus udah gitu Dinda bilang, Pandu ini ada titipan dari mamahnya. Terus Dinda sama Pandu ngobrol berdua situ, gue didiemin. Inilah yang akhirnya menjadi pemicu rusaknya kepercayaan si Rena terhadap si Pandu. Dan akhirnya ya udah, gue di sini ngerasa gue pengen banget bantuin Rena, karena kalau gue di posisinya Rena pun gue nggak mau lah, dan gue pasti udah marah-marah banget sama cowok gue. Nah sekarang kalau emang kasus memang pengen kita bantu, gua minta kalau lu tuh mengatur pertemuan dengan si Pandu gitu. Kira-kira kapan? Jadi nantinya gua sama Adabitan juga sama tim nantinya akan ikutin lu dan mencari tahu bukti-buktinya. Kebetulan sih besok gua ada jalan sama dia. Langsung mau jemput gue ke sini. Oh dia mau jemput lo? Iya. Lu pergi kemana? Mau jalan-jalan nongkrong atau apa? Jalan-jalan aja deh. Dia yang ngajak lo, besok Dia yang ngajak. Kira-kira momennya pas banget, gue sama Komo pun memutuskan untuk cabut dari rumahnya Rena. Dan nantinya kita akan mempersiapkan tim dan kita akan mengikuti dia, yang mana dia akan jalan bareng sama si Pandu. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua, yang mana di hari ini si Rena ini akan ketemuan dengan si Pandu, dan kita akan mengikuti kemana aja mereka pergi. Makanya di sana gua sama si Damita dan juga beberapa orang tim kita langsung minta izin sama si Rena untuk masuk ke rumahnya dia, dan dari rumah inilah nanti kita akan mengintai si Pandu sama si Rena. Bos, mau Oh, gimana? Ada tanda-tanda si Pandunya udah datang belum? Belum ada. Kita sih udah standby, kita udah ngumpet semua, mobil kita udah ngumpet, semua tim udah ngumpet, kamera pun udah tersembunyi semuanya. Ternyata masih belum, dan kita masih tetap stay di dalam rumahnya si Rena. Kita tidak bisa keluar karena takut nanti tiba-tiba aja si Pandu ini datang, kita ketahuan. Makanya gua sama si Damita tetap ngumpet di rumahnya si Rena. Nggak tahu, Pandu jadi tahu sih. Udah lama ya kita dulu. Tapi setelahnya sekitar sejam lah kita nungguin si Pandu ini, dia nggak datang-datang, geng. Los, Monita, Los. Si Rena nelfon aja nih. Itu coba tanya sama klien kita, Los. Si Pandunya di mana nih? Ya, gua udah nanyain, udah nge-push dia nih. Kita udah cukup lama juga untuk menunggu, tapi si Pandu ini nggak datang-datang, dan akhirnya Faros pun mengabari gua. Katanya nggak aktif nomornya, Mo. Ini tapi lagi dicoba lagi untuk mencari nomor lainnya nih. Oke, ya udah, yuk. Kamu bayangin
bayangin aja deh, dia udah bikin janji sama Rena untuk ngajak Rena jalan hari itu, tapi dia sendiri yang hilang dan dia nggak ada kabar, nggak tahu kemana. Dan ini menjadi pertanyaan sama kita, apakah si Pandu ini akan datang atau enggak? Oh, ini belum ada tanda-tanda, Mo. Nah terus ini gimana dong? Apa gua keluar aja coba tanya sama si Rena langsung? Oke, lu keluar aja. Setelah kita tahu kabar ini si Pandunya udah ngilang dan tidak bisa dihubungin, makanya gua sama si Damita pun keluar dari rumahnya si Rena dan ngobrol sama si Rena kenapa si Pandu ini tidak datang. Cowok lo nggak ngehargain lo gitu ya, maksudnya kayak seenggaknya dia ada cara lah kalau emang nggak jadi atau nggak bisa, asal-asalan nggak ngilang kayak gini dong harusnya. Dan kalau kayak gini gimana caranya dong? Alamat temennya gue tau. Ya udah mau langsung aja dia nggak sih, kita langsung ke rumahnya aja, siapa tahu ada si Pandu di sana, kita bisa ngikutin dia. Dan akhirnya salah satu cara adalah Kita menyepakati semua untuk menuju ke rumahnya si Pandu. Di dalam mobil geng si Rena ini terus-terusan bilang sama gua kalau dia sangat kecewa banget dengan sikapnya si Pandu ini yang tidak jelas. Tapi terlepas dari adanya si Dinda ini, gimana sih sikapnya si Pandu ini sama lo? Pandu masih perhatian baik gitu ke gua, masih ya respect gitu ke gua, tapi kedatangan Dindanya itu yang bikin gua risih. Dan akhirnya kita sampai di rumahnya si Pandu, dan sesampainya di rumah si Pandu, si Rena ini bilang, maju lagi Pak. Oke, ini rumahnya dia. Itu tuh mobil Pandu itu. Mana? oh ya udah, Itu mobilnya si Pandu. Iya. Enggak, emang si Pandu ini kalau biasanya pergi kemana-mana pasti sama mobilnya dia. Oh pasti. Berarti ada kemungkinan banget kalau si Pandu itu ada di rumah, ya kan? Nah sekarang lu turun dari mobil dan lu masuk ke dalam mobil dan lu masuk ke rumahnya si Pandu itu dan lu tanyain kenapa si Pandu itu nggak datang ke rumah lu. Dan akhirnya si Rena ini pun turun dari mobil dan juga ada beberapa orang kameramen yang ngumpet-ngumpet dan mengambil gambar si Rena ini secara diam-diam biar gua sama si Damita pun tetap bisa memantau melalui tab kita. Assalamualaikum. Oh ini ya si Pandu. Dang. Pandu ya? bukan, ini adiknya Pandu. Ada mah. Nama kemana? Tadi teh dijemput sama Teh Dinda. Nah kan, ya udah gue yakin banget ini pasti ada sesuatu nih. Gua akhirnya merasa kebingungan atas sikap yang dilakukan oleh si Pandu. Sekarang lihat kan dia malah pergi sama Dinda dan ya sampai jalan udah. sama si Dinda sih? Ya udah terbilangin Pandu tadi aku kesini ya. Si Rena langsung cabut nih. Udah. Pokoknya tuh, gue udah ngerasa Dinda beres banget di mulut. Renanya tahu nggak? Renanya tahu nggak kita ada parkir di sini? Pandu. Makanya di sana si Rena pun dengan kecewanya dia langsung pergi meninggalkan rumahnya si Pandu dan langsung masuk ke mobil kita kembali. Di mobil kita, nah dia bilang kan tadi dia pergi sama si Dinda. Emang dia emang selalu kayak gini sama lo? Pergi sama Dinda terus nggak kasih kabar lo? Kalau sekarang nggak bilang. Gak ada sama sekali. Oh, mau lo udah lihat sendiri kan gimana sikap cowoknya, dia pergi lo sekarang sama Dinda lagi ngabarin dia juga enggak. Karena kita juga masih belum bisa memastikan apakah adiknya si Pandu ini jujur atau enggak sama si Rena. Makanya gue bilang sama si Rena juga sama Damita dan juga sama tim. Enggak, gini aja deh, gini aja. Kita tetap aja stay di sini. Kita tunggu aja dulu si Pandu ini datang dan nanti yang kita akan ngeliat, kita kan butuh gambar nih. Soalnya kan kita butuh bukti. Kita di sini kan butuh bukti. Jadi kita perlu si Pandu ini benar-benar datang sama si Dinda atau enggak, datang balik lagi ke rumah. Gimana lo maunya kita nunggu di sini nungguin dia, apa lo mau kayak gimana supaya lo tahu si cowok itu kemana? Kita tungguin aja. Akhirnya si Rena ini menyetujui apa yang gue saranin. Apa boleh buat, karena gue sama yang lain gak tahu mereka kemana, otomatis mau nggak mau ya gue sama yang lain nunggu di situ. Ya udah kalau gitu udah kita tunggu aja dulu ya. Udah kita tunggu aja dulu. Pak Inop, udah parkir di sini aja dulu. Ya, udah parkir di sini aja dulu. Kita nunggunya cukup lama nih. Cukup lama kita menunggu di sana, gengs. Akhirnya Palos mengabari gua kalau ya udah tunggu aja, ini kok lama banget dia datang ini. Ya los, monitor los. Oke ya udah, begitu semuanya standby di posisi los. Ini emang bener
benar kan mobilnya si Dinda? Mobil Dinda ini bener. Iya benar mobilnya Dinda. Kalau dilihat sendiri kan emang mereka benar pergi berduaan. Semua omongan adiknya si Pandu ini benar. Si Pandu ini benar-benar jalan sama si Dinda. Ya tapi kan di sini kita belum tahu nih alasannya si Pandu ini pergi berdua dengan si Dinda ini kemana gitu dan buat apa ya kan? Alasannya apapun mau dia tuh nggak ngabarin di si Rena, ya otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Pergi berdua dengan si Dinda ini kemana gitu dan buat apa ya kan? Alasannya apapun mau dia tuh nggak ngabarin di si Rena, ya otomatis kan pasti salah juga lah Pandu kayak gini. Hancur sudah